Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kabar Jember. Untuk mempermudah transaksi keuangan digital, Bank Indonesia menggelar sosialisasi aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Selain aman dan terhindar dari peredaran uang palsu, transaksi keuangan digital melalui aplikasi QRIS ini juga sangat efektif, bisa dilakukan di mana saja dan cukup menggunakan smartphone. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember menggelar sosialisasi QRIS bersama ratusan peserta yang berprofesi sebagai pengemudi taksi online, ojek online, dan pelaku UMKM di Jember, Kamis pagi. Sesuai data Bank Indonesia, transaksi keuangan digital melalui QRIS, dewasa ini memang mengalami peningkatan cukup signifikan karena dinilai sebagai media transaksi yang aman, mudah, dan cepat. Yang benar adalah terdata sebanyak 112.000 merchant atau pengguna QRIS di Kabupaten Jember per tanggal 17 Februari 2023. Acara ini juga diisi dengan sosialisasi perlindungan konsumen dan cinta bangga paham rupiah. Acara ini sebenarnya lebih ke edukasi ya, sosialisasi kepada khususnya pelaku UMKM sesuai dengan target kami sekitar 270 orang UMKM, pelaku UMKM yang ada di wilayah Jember dan sekitarnya. Segitu. Itu juga ada driver online juga Pak ya? Iya, ada driver online, tapi dia sekaligus sebenarnya punya usaha UMKM. Jadi sosialisasinya terkait dengan QRIS, kemudian BI Fast, kemudian perlindungan konsumen, dan juga CBP Cinta Bangga Paham Rupiah. Pak, ini kan ojek online sekarang online itu sekarang menggunakan QRIS ya Pak ya? Iya. Mungkin banyak yang belum tahu, mungkin penumpang untuk teknisnya seperti apa ya. sih Pak? Jadi sebenarnya makanya edukasi ini kita lakukan secara masif dan di beberapa titik gitu. Jadi saat ini tim kami juga selain melakukan di kantor, kami juga melakukan roadshow ke sekolah, ke kampus, ke pesantren gitu. Harapannya lebih banyak masyarakat yang tahu lah, lebih banyak gitu. Jadi akseptansinya maupun experience QRIS-nya lebih luas gitu, dan lebih besar gitu. Perkembangan dengan transaksi uang tunai dan QRIS ini seperti apa Pak dari tahun-tahun kemarin mungkin? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita lihat misalnya nih dari Januari ke ini sudah 1.000. Tadi saya sampaikan bahwa posisi untuk merchant sendiri 293.000 sekian gitu untuk wilayah KPWBI Jember. Sementara wilayah Jember sendiri itu sekitar 112.000 merchant. Nah, kalau melihat trennya sebenarnya dari jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa berdasarkan sensus 2020 ya, untuk wilayah Jember sendiri, edukasi ini sebenarnya yang secara masif harapannya lebih memperluas lagi gitu. Jadi nggak puas berada di titik yang sekarang gitu, seperti itu. Sosialisasi QRIS ini dinilai sangat bermanfaat bagi para peserta, khususnya UMKM di Jember, meski juga masih ada keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Khususnya masyarakat wilayah pinggiran yang minim pendidikan atau kurang mengerti teknis penggunaan QRIS. Ya Bu, habis mengikuti kegiatan apa ini? Ini sosialisasi QRIS untuk UMKM. Gimana tanggapannya? QRIS sebenarnya enak ya, tanpa menggunakan uang tunai. Jadi kita itu harus nggak bingung-bingung cari kembalian. Tapi masalahnya kadang pegawai saya itu gagap teknologi gitu loh, nggak paham dengan teknologi, dan mereka itu nggak bisa menggunakan apa itu QRIS mereka karena nggak bisa membaca gitu. Jadi kendalanya itu aja sebenarnya. Harapan saya lebih banyak sosialisasi ya di desa-desa itu, karena kita menggunakan tanpa membawa uang tunai pun kita bisa membayar gitu loh, meskipun di desa-desa seperti itu. Bank Indonesia akan terus mensosialisasikan QRIS lebih masif lagi, utamanya kepada masyarakat pinggiran, pesantren, dan pelaku UMKM ke depannya. Dari Jember, Faizindian mengabarkan untuk KJTV.
Saya selalu mendambakan hidup yang sempurna, hidup dengan keindahan dan kenyamanan, karir yang sesuai dengan harapan, kaya dengan kebahagiaan dengan keluarga yang kita cintai. Kesempurnaan yang diberikan pada kita adalah kesehatan, karena kesehatan adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Banyak pasien yang konsultasi kepada kami karena banyak penyakit tidak kunjung sembuh. Bahkan ada pasien yang disarankan oleh ahli medis untuk dibantu dengan bahan pengobatan alami, Sikit Herbal Extract. Obat konvensional itu terdiri atas single substance, sedangkan herbal medik terdiri atas berbagai senyawa kimia. Pengobatan dengan ekstrak herbal yang terstandar menjadi dasar dalam proses penyembuhan penyakit kanker, jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Dan komitmen kami adalah untuk kesembuhan pasien. Jangan putus asa, kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati.